Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Narsyadifa dengan NIM 44422300096 dari kelas 3C. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktikum mengenai perancangan percobaan atau split plot design sebagai salah satu syarat mata kuliah perancangan percobaan dengan tujuan untuk mengetahui rancangan petak terbagi dalam software RStudio. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa sih split plot itu? Nah, split plot design atau rancangan petak terbagi adalah salah satu desain percobaan yang digunakan untuk menguji efek dua faktor perlakuan atau lebih yang memiliki tingkat pengendalian atau skala penerapan yang berbeda dalam suatu percobaan lapangan. Dalam rancangan ini, perlakuan dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu faktor utama atau main plot yang diterapkan pada petak besar dan faktor anak petak atau subplot yang diterapkan di dalam petak besar tersebut. Dalam pengujian ini, data yang saya gunakan dari jurnal perbedaan dosis pupuk organik cair dan jenis Clownroten 1 terhadap pertumbuhan tanaman tebu Saccharum oficinarum L, di mana faktor utama dengan simbol F meliputi varietas klon yang terdapat 3 klon, yaitu V1, V1 klon SB03, V2 klon SB19, dan F3 klon SB33, serta faktor kedua dengan simbol P, yakni perlakuan dosis pupuk guano yang terdiri dari 3 taraf, yaitu P0 0 mil, P1 itu 15 mil, P2 itu 30 mil per 15 liter air. Adapun tabel jurnal yang digunakan mengenai rata tinggi tanaman tebu yang diberi pupuk guano. Kemudian, data tabel jurnal tersebut diinput ke dalam Notepad atau Microsoft Excel. Namun kali ini saya menyusunnya menggunakan Notepad. Di sini, pada bagian plot merupakan jumlah petakan yang penyusunannya diacak secara bebas atau secara random, karena tiap faktor terdapat 3 taraf dan 4 kali ulangan. Maka plot dikelompokkan menjadi 12 kelompok. Kemudian, pada bagian varietas merupakan petak utama atau main plot yang menjadi faktor utama yang terdiri dari F1, V2, dan V3. Bagian perlakuan merupakan anak petak atau subplot sebagai faktor kedua yang terdiri dari P0, P1, dan P2. Serta pada bagian hasil ini sebagai respon. Nah, datanya ini dikombinasikan menjadi 9 taraf perlakuan yang diulang 4 kali sehingga jumlah perlakuan sebanyak 36 percobaan. Lalu data yang akan digunakan ini di-save. Selanjutnya, penerapan split plot dengan menggunakan software RStudio. Sebelumnya, di sini saya telah memasukkan sintaks yang akan digunakan. Nah, langkah-langkah penggunaannya itu, yang pertama, kita import data Notepad yang sudah di-save dengan cara diklik pada kolom import dataset pada bagian environment from text reader, lalu diklik browse dan diimport file yang digunakan. Tunggu hingga tampilan di data preview muncul. Untuk mengubah tabel ini menjadi beberapa kolom, diklik pada bagian delimiter, lalu diubah menjadi tab. Namun, pada bagian file URL ini di-copy terlebih dahulu dan kemudian diklik import pada bagian pojok kanan bawah ini. Langkah kedua, diketik rumus sinteks split plot, tanda panah, readable, dalam kurung, ditambahkan tanda petik, lalu di-paste file yang di-copy tadi, koma, lalu diketik header sama dengan true, kemudian diklik run. Selanjutnya, diketik rumus sinteks yang digunakan tadi, yaitu split plot untuk memanggil data, lalu diklik run. Kemudian dilakukan install package yang digunakan yaitu elmertest dengan cara diketik install package dalam kurung tanda petik elmertest lalu diklik run. Package ini digunakan untuk menambahkan paket dalam pengaplikasian split plot pada RStudio. Nah, ditunggu sampai package terinstall dan akan muncul tulisan seperti ini. Selanjutnya, diketik dan diinput syntax library dalam kurung elmertest lalu diklik run. Kemudian diketik lagi syntax mode split tanda panah elmer dalam kurung hasil, dimana hasil ini sebagai respon yaitu tinggi tanaman tebu, tanda tilde, varietas. Nah, varietas ini sebagai faktor utama, ditambah perlakuan sebagai faktor kedua, ditambah interaksi antara varietas dan perlakuan, ditambah dalam kurung 1 garis lurus plot, data sama dengan nama data yaitu split plot, lalu diklik run.
Selanjutnya, diketik sinteks isi singular dalam kurung not split, lalu diklik run. Nah, terlihat hasil pada kotak konsol menunjukkan data false, yang artinya data majemuk. Namun, jika hasil isi singularnya itu true, artinya data tunggal. Kemudian, dilakukan uji ANOVA dengan diketik sinteks ANOVA dalam kurung mod split, lalu diklik run, maka hasil data akan muncul di kotak konsol yang terdapat nilai rata-rata atau mean SQ, derajat bebas, nilai tengah atau sum SQ, F hitung, dan F tabel pada varietas, perlakuan, maupun interaksi antara varietas dan perlakuan. Selanjutnya, setelah hasil ANOVA muncul, dilakukan perbandingan rumus, yaitu diketik sinteks mod split, tanda panah, lmerge dalam kurung hasil, tanda tilde, varietas, tanda bintang, atau main effect, perlakuan ditambah interaksi antara varietas dan perlakuan ditambah dalam kurung 1 garis lurus plot, koma, data sama dengan nama data yaitu split plot, lalu diklik run. Kemudian dilakukan uji ANOVA lagi dengan diketik sinteks ANOVA dalam kurung mod split, lalu diklik run. Nah, terlihat pada kotak konsol hasil yang sama untuk nilai rata-rata num DF atau derajat bebas pembilang, dan DF atau derajat bebas penyebut, nilai tengah, nilai F hitung, maupun nilai F tabel pada faktor varietas, faktor perlakuan, maupun pada faktor interaksi antara varietas dan perlakuan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan pada hasil isi singular data yang digunakan ini termasuk data majemuk. Ini berarti tidak ada masalah singularitas dalam model, sehingga data dapat diinterpretasikan dengan benar. Lalu untuk hasil uji ANOVA pada faktor varietas menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 0,6474 lebih besar dari 0,5461. Artinya ada pengaruh nyata dari faktor utama, namun tidak signifikan terhadap respon. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada tanda bintang, sehingga hipotesis nol ditolak. Kemudian pada faktor perlakuan menunjukkan F hitung kurang dari F tabel, yaitu 0,2461 kurang dari 0,7844. Artinya faktor perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap respon. Hal ini juga ditandai dengan tidak adanya tanda bintang, maka tidak ada bukti untuk menolak hipotesis nol. Lalu, faktor interaksi antara varietas dan perlakuan didapatkan hasil yang sama dengan faktor utama, di mana F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai yaitu 1,9047 lebih besar dari 0,1534, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara faktor varietas dan perlakuan berpengaruh nyata, namun tidak signifikan terhadap respon yang diamati, yaitu tinggi tanaman tebu. Sekian.